Siapa yang berhadir? Hari ini ada Ibu Salmiah. Beliau ini adalah owner Pondok Sasirangan ya. Iya, halo Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Iya, apa warahmatullahi kabar Bu hari ini Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya Bu ya. Mm-mm. Nah, oke. Jadi rekan dengar, waktu terus berjalan ya. Jadi mungkin kita langsung saja nih ke apa ya, ke prosesnya mungkin ya atau sejarahnya mungkin dulu nih yang kita angkat nih Bu terkait dengan Pondok Sasirangan gitu ya. Sebelumnya nih, ibunya pernah ke sini nggak nih? Sekali atau 2 kali atau dulunya pernah ada ke sini gitu? Pernah 1 kali ya? Boleh diperdekat sama mic-nya. Nah, 1 kali ya di tahun berapa tuh ya, Kak? Lupa ya, Pri ya. Atau pas saat bertiga atau sendirian? Sendirian. Sendirian ya. Oh, oke, berarti baru-baru aja nih rekan dengar ya, Ibu Salmiah ini ya kan. Oke, nih Bu mungkin kita boleh cerita dulu sejarahnya mungkin terkait dengan Pondok Sasirangan nih. Kenapa jadi namanya Pondok Sasirangan gitu kan ya? Kenapa jadi mau memulai usaha terkait dengan Sasirangan ini gitu? Itu kenapa tuh ceritanya gitu? Awalnya jadi mengolah nama Pondok Sasirangan, Eh, kan ibaratnya terlihat biasa aja gitu, nah kada mm-mm. terlalu tinggi lah ibaratnya, Eh, eh, santai aja. eh, eh. Jadi mulai usaha mau kepingin Manung Sasirangan itu kan ciri khas Banjar nih. Iya, jadi Nah, khas Banjar. jadi inget mah, Melestarikan lah iya ibaratnya. melestarikan lah. Oke, jadi setidaknya ingin melestarikan Mm-mm. Sasirangan ini ya, Bu Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu Pondok Sasirangan ini di daerah mana, Bu? Daerah Gunung Raja. Gunung Raja Mm. ya. Oh, di Gunung Raja ternyata Mm-mm. ya rekan dengar ya. Oke, nih selama ini nih prosesnya yang sudah berlangsung dari Pondok Sasirangan itu seperti apa nih, Bu? Dari strategi Ibu untuk memperkenalkan Pondok Sasirangan kepada masyarakat luas, terutama di tanah laut ini kayak apa strategi Pian untuk diperkenalkan nih produk-produk Sasirangan Pian ini kayak apa caranya? Yaitu melewati HP, Mm-mm, melewati kawan-kawan. mm-mm, Jadi ibaratnya tuh kayak apa yuk? mm. Diperkenalkan lah Bu, mau pesan kain kah? Nah kayak itu Oke. ibaratnya. Berarti Pian ini menjalin komunikasi dulu ya Iya, sama kawan-kawan gitu ibaratnya iya, gitu kan komunikasi yang baik lah sama iya. kawan-kawan ini rekan dengar. Mm. Jadi dari komunikasi yang baik itu nantinya ya tentunya Ada, bagus lah ada hasilnya nantinya Bu ya. Baik itu dari segi penjualan, dari segi mm, promosi juga mungkin ya. mm, Karena kan kalau kita dari komunikasi yang baik tadi tentunya ada timbal baliknya gitu mm, ya Bu ya. Nah, oke. Nih, kenapa Pondok Sasirangan tadi, Bu? Ini belum menangkap banget nih, apa filosofinya Pondok Sasirangan ini. Karena kan tadi mengangkat kebiasaan aja gitu yang tadinya tadi. Apa itu? Kenapa nih jadi Pondok Sasirangan nih yang lebih rincinya gitu, Bu? Iya, ini apakah kesepakatan bersama gitu atau gimana gitu? Iya kesepakatan bersama mula-mulanya kan Mhm, kan dari desa ibaratnya nih, jadi kan mhm, sekira apa ibaratnya tuh yuk? heeh. Ayo, Terlalu apa, biar kada terlalu kayak hmm, terlalu tinggi lah ibaratkan anu kan dikenalnya, mhm, jadi dari desa nah. rendahan lah ibaratnya. Rendahan. Mm, Ya kan biasanya nih yang ulun dapatkan nih kan ah, ada nama anak, nama mm, orang-orang lah gitu kan ya, mm, nama kelompok. Nah, ini namanya Pondok Sasirangan. Ini kan juga nama iya, ibaratnya ini dari desa kata ibunya ah, tadi ya rekan dengar ya, mm, bukan nama kelompok berarti ya. kada Kada ya, enggak, perseorangan berarti Bu iya, ya. Oke, iya. Itu ya rekan dengar ini namanya sendiri ya. Jadi Pondok Sasirangan itu bukan nama kelompok yang mm, biasanya kan Bu di tanah laut ini kan ada yang perseorangan, ada yang eh berkelompok mm. tadi gitu. Nah, oke. Nih awal mula nih Pian bisa mengolah sasirangan ini gimana tuh caranya, Bu? Awal mulanya tuh pas mengikuti ada pelatihan dari kantor desa. Hmm. Jadi dari kantor desa tuh sempat 2 tahun berjalan, Hmm. habis itu mandiri, Mandiri. tetap secara Oke. mandiri aja lagi. Itu apakah dari desa mengambil narasumbernya dari kawan-kawan IKM yang lain di tanah laut atau gimana, Bu? Ya ngambil dari tanah laut. Dari tanah laut Mm. juga ya. Nah, itu kemarin dari dinas terkait kah? Iya dari dinas. Dinas Tenaga Kerja. Mm. Oh, berarti ada keterlibatan Dinas Tenaga Kerja ya dalam proses pembelajaran Iya. pian ini gitu ya. Oke. Itu gimana tuh kemarin?
penjabaran Ibu nih lah. Kisahnya aja nih. Udah berbahasa Banjarnya nih biar Iya, pian bahasa paham Banjar anunya. aja. Biar pian paham nih kan terkait dengan proses-prosesnya ini. Apakah memang butuh waktu gitu Bu dari 2 tahun ini untuk menyesuaikan dan untuk mengolah sasirangan ini supaya bisa jadi bahan yang kita jual baliakan gitu. Itu kayak apa kisahnya? Butuh waktu yang panjang, Mm-mm. permodalan ibaratnya sangat penting lah ibaratnya permodalan kan. Iya pasti Ya sangat jelas tuh penting. modal yang paling utama lah. Modal ya. Mm. Oh, Kalau soal pemasaran kan nyaman ya. nyaman aja lah. Mm-mm. Berarti selama ini nyaman aja gitu Nyaman ya. aja. Tapi terkait dengan permodalan yang memang Permodalan kan Oh. apabila orang bosan kalau Mm-mm. ada modal. Oh. Lalu ibaratnya tuh Oh jadi terkendala punya orang pesan mah nggak ya Pak? Ini kan Jarpian tadi terkendala modal. Apakah kita ambil dulu dari si pelanggan yang ingin bawa baju ataukah langsung kena? Iya ada sekali kayak itu. Mm-mm. Ngambil dulu kan Mm-mm. DP lah dulu ibaratnya. Oh iya ya, DP dulu ya. Oke ya. Nah, jadi proses pembuatannya dari pian ini seperti apa nih? Jadwal-jadwal pian nih dalam mengolah sasirangan bersama kawan-kawan di rumah gitu. Prosesnya nih kayak apa nih? Prosesnya Boleh dari- dikisahkan nih Bu supaya rinci nih. Jadi ulun tahu nih. Proses dari awal kan mau motif. Mm-mm. Habis motif menjelujur, Mm-mm. habis menjelujur pewarnaan, Mm-mm. habis itu kan proses pelepasan dari yang benang-benangnya tuh. Gitu ya. Jadi ada beberapa proses ya tentunya ya. Nah, jadi dari beberapa proses ini kan pasti ada orang-orang nih yang mengerjakan tuh, Bu. Nah, kada pian Ada sorangan sorangan. nih. Nah, yang ulun tahu kan pasti kayak itu nih proses pembuatannya itu kayak pian membaginya. Dibagi dah spesial yang ini tukang motif. Mm-mm. Ini kakak nih tukang motif. Oh, si Dian kita motif. Serabanya kakak tuh. Serabanya lah. Kalau bisa. Pokoknya sampai ke tahap akhir sini Iya, bisa aja ya lah. bisa, Berarti si Dini 4 jam semalam pelatihan lah. dapat juga. Wah, mantap tuh. Nah itu ya. Jadi ada beberapa apa ya lah cara lah gitu kan untuk mengolah ini rekeningnya dan jadinya ada berbagi tugas ya lah. Nah dari Langsung jadi lah. ya kadang langsung jadi. Nah kayak bubuhan sidin-sidinnya kan yang ibaratnya kita tahu lah bulah yang awal mulanya sasirangan ini kan pasti mereka itu bubuhan sidin ini memanfaatkan tetangga-tetangga gitu kan ya atau kawanan atau dangsana kah keluarga ya Allah pada intinya gitu nah itu kan untuk membantu proses pembuatan. Nah kalau di tempat pian nih apakah keluarga aja kan kawanan di sebelah nih Keluarga ada, kawan-kawan ada. kawan-kawan ada lah. Nah itu dalam satu hari itu berapa pian mengolah sasirangan nih maksimal target pian sehari itu nah berapa? Kada tentu bang. Kada tentulah. Kan tergantung pesanan. Pesanan dalam 1 bulan tuh berapa pesanan yang paling banyak biasanya? 10 sehari lah. Ibaratnya 10 sebulan berapa? ada tergantung ada ya sampai 30, 50. Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kata kalau dipastikan loh. Kalau dipastikan pastinya. Iya, berarti sebulan itu ada lah lebih 30-an lah, ada lah. Ada. Oh, banyak aja berarti buhan pian nih. Oke. Nah, ini kan tentunya bubuhan pian ini kada mudah nih untuk memperkenalkan untuk memanukan pondok sasirangan ini gitu kan ya apalagi di tanah laut ini ya pastinya bubuhan pian ini bersaing lah gitu kan dengan kawanan gitu nah dari ujung sampai ujung tuh pasti ada sudah Tanah laut banyak. ya tanah laut banyak nah apalagi di sebanjaran nih kan nah saya tahu tuh pian. Nah ini strategi buhan pian nih supaya menyedot pelanggan nih, menyedot perhatian pelanggan tuh kayak apa? Selain pian tadi apa ya lah komunikasi lawan kakawanan gitu, menawarkan itu kayak apa? Apakah buhan pian ada ciri khasnya masing-masing di Pondok Sasirangan ini? Sementara nih ibaratkan sasirangan nih kalau banyaknya tuh kayak apa yuk? Kayak menjiplak lah ibaratnya itu kan orang kan pesanan orang nah motif kayak ini ibaratnya jadi sesuai request sidin juga nih iya jadi jada sidin kayak ini ibaratnya ya diusahakan lah kawah gitu nah paling kada 99,9% lah gitu ya bulah miripnya gitu nah jadi iya jadi pelanggan ini iya sesuai pesanan iya tapi di Pondok Sasirangan ini ada motif tertentu lah yang diolah gitu ibaratnya
Ada apa sawit semalam daun sawit. Oh, daun sawit bisa lah. Ya, bisa. Oh, gitulah. Jadi Kan banyak sawit di Gunung Raja. iya, gunung biasanya kan mulah anggrek jagung ya lah. Nah, kijang. Ini buah pian sawit ya lah. Nah, bagus tuh, Bay. Nah, jadi itu jadi ciri khasnya di Pondok Sasirangan. Nah, iya. Oke, jadi ada sawit ya kan. Ini kada pian bawa pengennya sawit lah. Ulun penasarannya sawit kan ulun melihat di Instagramnya adalah adalah ada iya. Nah, seperti itu ya kan. Jadi yang mungkin di Pondok Sasirangan ini yang lebih mencolok itu ada motif sawit. Nah, karena juga di daerah Tanah Laut ini kan banyak juga sawit, terutama di Gunung Raja. Nah, jadi si Dini mengangkat yang ada di Gunung Raja. Nah, bagus tuh. Oke. Nah, untuk pembuatan ini tadi pembuatan dari Sasirangan ini kan ibaratnya adakah nang lawas banar gitu. Nah, ibaratnya ini kan ada nih orang hendak bola lawan pian kayak bubuhan kami nih kan. Biasanya memakai jasa-jasa para pengrajin gitu. Nah, untuk apalagi di tahun-tahun ini kan atau di tahun awal atau di acara-acara MTQ tuh pastinya ada tuh kita pengrajin ibaratnya 10 ya. Harus untung semingguan nih kawal lah buhan pian menggawi itu dalam waktu 5 hari atau gimana gitu. Bila pas kadada yang terpesan kawalah. Oh iya jadi kawa aja gitu untuk sesuai urutannya lah. Sesuai urutan. Oke. Jadi sesuai urutan ya kedengar kalau buhan pian pesang di Pondok Sasirangan gitu kan ya. Karena bubuhan ulun kan biasanya di tanggal-tanggal para tahun akhir tahun nih biasanya beulahan Sasirangan. Jadi mungkin karena tahun ini di Sasirangan ini, kan di tahun ini tahun Sasirangan sini. Iya kayak itu jadwal gitu supaya terasa jo. Iya, makanya maksudnya dari pemerintah ini kan biar adil. Nah, gitu Cilai. Nah, makanya diulahkan sosialita. Mudah-mudahan bubuhan pian masuk di sosialita tadi juga. Nah, itu. Oke, untuk harga nih Sasirangan bubuhan pian ini berapaan harganya dijualnya? Ataukah maksimal harganya 3,5 kah, 5,5 kah gitu? Atau yang paling murah 100-an kah? Kayak Pak? 130-an. 130 untuk yang kain apa itu? Kain katun satin. Kain katun satin. Oke. Dan untuk yang lain maksimal yang paling kaos. Kaos. Ada juga kaos. Kaos itu berapa? Kaos 120. Tergantung ukuran lah. Karena yang L belain ya lo, SL belain lagi. Nah, itu ya. Jadi paling kada 150-an lah paling kada lah, paling mentoknya gitu ya lah. Kaos anak ada juga. Nah, kaos anak ada juga. Itulah buahannya lah. Jadi buhan pian Bang adalah mungkin menerima jasa kayak sekolahan tuh bolahan Sasirangan. Biasanya setiap hari Kamis tuh kan biasanya bubuhan sekolahan ini mencari nih pengrajin terutama yang di dekat-dekat desa buhan pian tuh biasanya adalah. Bila spesial kada depang lagi. Iya kada lah. Bila per orang ada. Oh, perorangan ada. Oh, jadi di situ tuh apakah langsung jahitnya atau kayak apa nih kisahnya di wadah pian nih punya perseorangan jar pian tadi bolahnya? Kainnya aja. Olah dari kain putih tadi. Jadi kain di Sasirangan. Kawale. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi sementara ini belum ada jahitnya gitu bulah. Nah, biasanya kan ada masih tahap belajar lagi. Kan apa ya lah sambil jalan. Ada aja anak juga bisa jahit sudah. Nah, tahap awal tadi. Tahap awal masih beberapa tahun ya. Kalau pian ini mulainya dari tahun berapa nih? Ulun kan ingat itu. Tahun mulai 2019. Oh, 2019 bah. Dari zaman-zamannya Covid nih, Nek. Iyalah. Oke, ini mungkin ada jungkir baliknya jual dari pian nih buhan pian lah. Nah, jungkir balik. Nah, itu jungkir baliknya kayak apa ini kisahnya bubuhan pian ini kan ini melewati. Ini kan masa Covid nih 2019 pulangan. Zaman 2020 2021 tuh pasti bubuhan pian diam di tempat ya. Modal kadeda. Model di tempat aja berarti lah. Nah, cara buhan pian bermuncul pulang kembali itu kayak apa kisahnya? Ada yang pas pesan loh. Itu
pas sudah tuntung COVID. Jadi ada yang pesan, nah jadi cari modalnya. Cari modal. Minjam ke anu lah, ke kawan-kawan kan lah. Ke kawan-kawan. Oke. Nih Bu, mungkin nih ulun betakun permodalan dari sasirangan ini. Dari modal-modal yang dibutuhkan itu apa aja sih sebenarnya gitu untuk turun ke ke pengrajin sasirangan ini, apa modal-modalnya yang kita harus perlukan gitu, yang dipakai. Kan modal nukar kain. Habis itu pewarnaannya kan belerang. Iya. Nah, lagi lah. Pak? Ya alat-alatnya. Alat-alatnya lah. Nah, apalagi benang-benangnya kan nama juga. Alat bantu. Oh iya. Jadi banyak juga lah modal yang ada nih dari segi bahan ya lah. Dari segi kainnya, warnanya. Ini warna ini kan biasanya si pelanggan ini kan hendak nang lakas luntur tuh nah biasanya. Nah, apalagi nang digulu-gulu aja ulun lihat tuh biasanya luntur di situ tuh. Nah, itu kada mau jerbuhannya pasti nang cari nang terbaik. Nah, makanya dasar bagus ya lah bulah. Nah, makanya dari Bebuhan Pian ini mungkin dari warna ini pasti sudah ada langganan. Nah, harus ada langganan. Kayak kawan-kawan yang di lain itu di mana ya, di Martada tuh sudah ada langganan, di situ pang sudah lu nukar ya. Akan mau lagi lu nukar di lain. Karena sudah ada ciri khas atau respon dari masyarakat yang menukar tuh nah Bu. Nah, ulun semalam menukar pada pian ini luntur nah ini aja. Nah, pada kada tahu pada lain anunya, lain tempatnya. Dan juga perlu Buhan Pian perhatikan lah rekan dengar, kalau kita menapas lah gitu ya atau mencuci sasirangan ya lo punya di awal-awal tuh biasanya kada apa-apa luntur. Ya lo Bu. Kan awal. Nah, jadi di awal-awal tuh luntur karena wajar-wajar aja gitu kan. Tapi punya di lain-lain itu kada luntur lagi berarti bagus aja warnanya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu Buhan Pian perhatikan. Itu biasanya nih ada yang bertakun-takun gitu boy. Yang ulun lihat, yang ulun dengarkan juga di masyarakat nih, ulun semalam nukar di situ jar luntur jar. Nyata aja lun, pian nih hanya menukar nyata luntur jalan di pertama satu dua kali itu dasarnya kayak itu jalan karena punya lawas-lawasan insya Allah kada sesuai dengan membasuh dengan bujur gitu. Nah ibaratnya itu jangan pakai sabun yang terlalu keras itu jangan sampai nang digosok-gosok benar di panas. Iya, nah jamur di panas nah itu bang nah itu aja sidian lah rekan dengar lah. Ini kita perlu kita kita beritahu masyarakat yang ada nih kita, bukan hanya kita aja yang tahu gitu nah bola, supaya masyarakat ini supaya kada salah paham gitu nah terkait dengan hal-hal seperti ini, apalagi yang kita bola nih tanah laut. Nah itu intinya. Oke, dalam penjualan nih Bu, paling banyak itu sering menghabiskan berapa banyak pian beolah gitu. Beolah lah kita paling kada. Paling banyak beolah berapa? Sampai berapa kan? 100-an ya, Pak? 100 lah. 100 itu sebulan? Kada. Beberapa bulan lah. Jangan setiap bulan nyaman lah bulan. Nyaman bener gitu. Iya, ngarannya masih tahap tahap berjalan jaribunya ya, tentunya kita perlulah gitu ya lah untuk permodalan ini dibantu oleh rekan-rekan dari dinas terkait. Dan menurut ulun sih dinas terkait ini sudah turun juga Bang ke IKM bola melalui ya pembelajaran tadi yang pian dapatkan di kantor desa ya. Kalau dan pian hadir di sini nih di Radio Tuntun Panang ini sebagai promosinya juga nih Bu dari Disnakerin, makanya Disnakerin menggandeng pian ke sini. Nah, jadi Buhan Pian tuh ibaratnya punya ada di undang-undang ke lain-lain tuh jangan sampai menolak lah Bu. Karena itu berdampak kepada penjualan Buhan Pian. Iya. Ini kan kebanyakan yang ulun supan ya. Nah, itu jangan sampai gitu kita. Nah, karena nantinya akan berdampak kepada pengrajin itu sendiri, penjualan kita tentunya. Nah, makanya dari itu ulun sih bahagia aja Buhan Pian datang ke sini tuh karena kita kan di sini berbagi cerita, kita ada pengalaman gitu Bu. Jadi ulun ini tahu juga gitu kisah-kisahnya yang ada di tanah laut ini terkait dengan pengrajin. Nah, di tanah laut kan banyak banget pengrajin. Iya, sampai berapa ya? 30-an lebih lah. Berapa ya? Adalah 50-an. Sampailah. Yang jelas tuh berapa?
18-an kah? 18-an. Suang rajin. 18 sasirangan ya lo. Sasirangan aja. Sasirangan aja. Nah, banyak yang lagi. Nah, makanya lo amunnya bisa tiberkannya ya tadi. Gantian jadi lo. Iya. Ada yang pesan-pesan tadi. Nah, pesan-pesan tadi. Nah, jadi karena tahun ini di sini, tahun ini ke situ jadi gitu kan kan. terasai. Jadi terasai. Nah, jadi ada motif-motif tertentu lah. Jadi ada koleksi juga gagasan kita nih di rumah gitu nah, Boy. Ini di Bandung Nukarja. Kan di anu aja. Nah, tahu juga lo neta kan. Jadi ke situ bebuhannya menukar apalagi warnanya ini bagus, nah, coraknya bagus. Nah, alhamdulillah pastinya ke sana juga datangnya. Oke. Selama ini nih Bu Pian adakah membuka semacam pelatihan lah gitu, pelatihan kepada warga masyarakat sekitar lah ibaratnya dulu kan untuk membantu Pian gitu, atau Pian sudah ada digandeng oleh Distakerin untuk melatih di lain gitu? Sementara kededap masih di sekitaran aja lah. Oke ya harga dengar. Nih kendalanya apa sih sebenarnya Bu dalam berusaha untuk sasirangan nih yang Pian hadapi sekarang ini kan? Jadi kan pengrajin ini ada beberapa kendala nih biasanya. Nah, jadi kendala-kendalanya tuh beda-beda Bu dari segi pengrajin nih. Nah, dari Pian apa kendalanya? Yang paling jelas kendalanya jadi modal lah. Modal ya. Bisa jual kan. Sudah menunggu pesanan pulang lah. Jadi diputar-putar di situ aja Bu lah. Putar-putar di situ. Modalnya nih aja ya. Rekan dengar yang terkendala Bu lah. Kenapa Bu Pian kada umpat di program pemerintah nih? Kan ada nih program pemerintah yang Gapura Ka Rumah, yang lainnya. Itu kan gagasan permodalan nih. Nah, itu kenapa Pian kada umpat? Apakah memang lain-lainnya? Banyak kayak lah Bu lah dari suka dukanya lah. Oke. Ini paling jauh mana Pian menjual sasirangan? Sampai ke Jawa ada pernah. Jawa lah. Tapi kan ada banyak Pak. Oke. Itu kalau dari Jawa nih penjualannya apakah memang pesan dari jauh, dari WA atau dari apa? Semalam tuh kada siapa yuk? Pesan di sini berarti tapi dikirimkan gitu. Kayak semacam oleh-oleh aja nih. Jadi si Din yang ada di sini mah memesankan. Agasan si Din yang di sana. Kayak itu. Itu Bang proses ongkirnya kayak apa? Dari Pian juga kan mengirim atau dari orang itu tadi? Semalam tuh kan si Din. Si Din. Kira Pian gitu. Nah, kan dari Pian kan harus ada ongkir yang lainnya gitu kan ya. Berarti ada lebih harga dari sasirangan itu tadi. Oke. Jadi buat rekan dengar semua ya, yang mau pesen sasirangan ya kan, baik itu di acara apapun, acara keluarga atau acara pernikahan atau yang lain-lainnya, silakan ya. Kalau mau memakai jasa di Pondok Sasirangan langsung ke tempatnya Ibu ya kan. Di mana Bu tempatnya Pian Bu? Kalau boleh tahu nih. Di jalan apa tuh? Di Jalan Padat Karya. Padat Karya. RT 4 RW 2. RT 4 RW 2. Nah, Gunung Raja. Gunung Raja. Padat Karya ini tentang mananya Padat Karyanya nih? Jalan Padat Karya nih atau ke masuk Simpang 3 SD ada Alfamart. Masuk situ lah. Masuk kurang lebih 100 meter. Iya. Ada aja spanduknya tuh. Ada aja spanduknya lah Pondok Sasirangan ya lo. Parak rumah Abah Aldi berarti Pian lah. Abah Aldi. Yang kosen. Kan tahu lu pokoknya Abah Aldi lah. Abah Aldi yang di radio. Iya, tahu benar. Oke, Jalan Padat Karya RT 4 RW 2 Gunung Raja. Nah, itulah rekan dengar. Nomor HP nih Bu atau Instagram, Facebook nih yang Pian sering menjajakan sasirangan yang sudah Pian olah. Yang jelas di WA. WA. Berapa tuh WA-nya Bu? 0831 41 20 67 44. Oke, Facebooknya ada? Di Facebook ada Salmiah Pondok Sasirangan. Bujur. Namanya Pondok Sasirangan. Pondok Sasirangan. Iya harus gini Bang. Pondok Sasirangan lah. Salmiah Mirza. IG. Salmiah Mirza. Salmiah Mirza. Iya, nah jadi bagi rekan dengar semua yang mau mesen sasirangan terserah ya. Mau kaos ya Bu ya, mau kain ya. Nah, disilakan ke
atau yang di dekat Gunung Raja bisa ke Jalan Padat Karya RT 04 RW 02. Di situ ada pelangnya sudah Pondok Sasirangan. Dan untuk nomor WA di 0831 4120 6744. Nah, sekali lagi lah di 0831 4120 6744. Nah, jadi telepon aja atau WA Sidin atau Bubuhan Pian melihat SW Sidin yalah terkait dengan siap aja melayani pesanan baik itu sorangan kah yalah syuting selembar ya syuting kah sorangan jalan apalagi banyak nah banyak yalah Kak sanggup aja Sidin yalah tapi sesuai dengan jadwal tadi ya. Nah itu tadilah mengajar Sidin semingguan ya hanya tuntung kada apa-apa ya lah tunggu nah tapi punya anak cepat juga tapi diusahakan lah diusahakan tapi kayak lebih juga harganya kayak itu sedikit ya lah pula harga negonya gitu nah Oke untuk Facebooknya Pondok Sasirangan. Nah ini pas sudah ya lah. Nah Instagramnya benar kan Pondok Sasirangan. Nah Salmiah Mirza tadilah. Oke, nah ke situ aja Bubuhan Pian menghendak manukar Sasirangan di Pondok Sasirangan. Nah jadi di situ tuh sudah ada motif sawit ya, ada motif anggrek. Tanah laut kan? Nah motif yang lain-lainnya lah pokoknya ya situ tuh ada pokoknya. Pokoknya Sidin menyesuaikan foto yang pian tampilkan. Nah punya Sidin kawa itu sudah punya Sidin kira kawa ya sudah cari yang lain pokoknya pian fotonya. Nah itu selera hati wah itu Bang Puja selera hati kita bola baju nih kan supaya bagus juga dilihat jar. Oke nih ulun mungkin ke perbedaan pian nih. Apa yang membedakan produk pian ini dengan produk yang lain? Ini kan ibaratnya ini banyak juga nih kita nih dengan pengrajin di tanah laut nih kan apa yang membedakan Bu? Apakah dari segi warna atau dari segi motif atau dari segi yang lainnya gitu? Bila warna dasar berbeda-beda Bang. Beda-beda lah. Nah, meskipun sama takaran ukurannya tetap pasti beda. Dari warna itu pertama. Dari warna lah. Yang kedua apa? Kedua apa? Kayak jahitannya lah. Jahitan lah bulah. Oke, jahitan lah. Nah, yang kedua. Nah, jadi jahitannya ini ada nih rekan-rekan ciri khasnya juga di situ. Nah, intang mananya kan nih kan tahu jahitannya intang mananya gitu kan ya. Pokoknya di situ tuh ada sudah jahitan yang menjadi ciri khas Buhan Sidin di Pondok Sasirangan ini bersama kawan-kawannya Allah. Mana itulah jadi yang membedakan produk ini adalah warna. Nah, warna itu sesuai dengan takarannya cuman dari segi yang lain pasti ada perbedaannya. Nah, warna itulah rekan dengar ada yang lebih mencolok, ada yang lebih kadap, ada yang lain ini nih gitu. Pokoknya itu Bang sudah jadi ciri khasnya Pondok Sasirangan tuh. Nah, itu intinya. Pilihannya memakai itu itu pasti Pinando. Pinando biarlah. Kelihatan nih bahkannya sama aja kan warna-warna tuh. Tapi pasti ada kelihatan aja tuh ya lah. Nah, Pinandu aja tuh. Oke. Nih kita ke Disnakarin pulang lah. Ini kan tadi Pian sudah dapatkan pelatihan terkait dengan mengolah Sasirangan. Nah, apakah dari segi pemasarannya Pian sudah dibantu juga atau ibaratnya ada pembelajaran juga? Ayo. Di Disnakarin atau di dinas terkait? Di dinas terkait ada lah. Ada. Di perintah kah? Oh, di Skopdak. Iya, di Skopdak. Nah, itu UMKM-nya, ini yang IKM-nya. Oke. Jadi dari segi pemasarannya mungkin lah dibawa ke acara-acara manunggal gitu biarlah. Di acara apa tuh? MTQ tadi kan. MTQ juga. MTQ di mana tuh? Di Banjarbaru. Mari dibawa lah. Oke, dan juga kalau Guyan menitipkan adalah di Dekrasda atau di mana gitu? Di Dekrak ada lagi yang ada di di Puspro. Oh, Puspro. Oh, iya Puspro Tambang Ulang ya. Nah, jadi ada di situ ditempatkan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Jadi peran Disnakarin dan juga dari Diskobdak ada ya untuk strategi promosi dan juga pemasaran tadi pula. Nah, itu. Nah, jadi ke depan nih, Pian adakah inovasi lah jero orang tuh nah gitu. Nah, inovasi pemikiran lah ibaratnya pemikiran Pian ke depan untuk upaya Pondok Sasirangan ini lebih maju lagi gitu. Adakah keinginan atau ada pemikiran yang lebih
intens lah jurang tuh nah yang lebih tertuju gitu nah bener pang maju nih. Nah itu kayak Pak dari pian Ya tadi jangan ibaratkan modal banyak tadi lo anak nambahin karyawan ibaratnya kan sekira karyawan tuh kan ada juga penghasilan gitu kan lebih maju banyak payu kan kan ada modal tadi banyak payu kan otomatis kan bukan karyawan ada juga maju juga nih karyawan nih ya lo nah sama-sama maju pada intinya kampung 4 juga tak angkat juga ya lo nah oke pada intinya di wadah sini ini modal aja ya lo kendalanya nih nah ya belum tahu nah iya kakak modal banyak kan kawan kawan manui kawan nah banyak juga nama olah kan lah bola apa dia untuk mandak tapi ya cadangan lah kalau jual mandak-mandak nah banyak amun modal kan ini otomatis kan ada kawan mandak apalagi ibu-ibu ya lah nang mola nih juga ya lah nah perlu anu juga karena kau lebih lah punya modal sedikit nih ya lah nah punya modal banyak nih soalnya nyaman aja ya lo menyuruh-nyuruh orang dari tiga rumah nih ya pula menjulur-jur apa segalanya ya kan jadi nyaman jual lakas ya lah model yang menjulur tuh jadi ini benaikan juga benaikan juga aja sih nanti kayak apa nih serabanya pula dari bahan juga naik ke pula oh iya itu bang kendalanya juga harga naik nah bukan aja harga nang lain aja yang naik ternyata dari segi bahan pun naik jadi nah itu kendalanya pulang selain dari modal tadi nah harganya naik nah jadi modal nang ada nih tuh pakai gas neta nah jadi nang anak murah nah luput pulang ya sih anak dinaiki nah kalau pina orang pulang ada kepada kita nah serba salah sih sebenarnya lah rekeningnya lah dalam berbisnis lah gitu berbisnis sasirangan cuman ya di tempatnya Ibu Salmiah ini ya itu Pang sudah kayak apa Pang lagi ya bola di press sudah anunya ya kayak itu juga gitu lah tapi mudah-mudahan kedepannya ya bola nyaman aja ya terkait dengan modal iya mudah-mudahan ada juga perbantuan dari dinas-dinas terkait dengan permodalan ini gitu kan lah apalagi ini kan berjalan terus menerus nih nah jadi nyaman juga membuka sayap buka usaha dan mempermaju si Pondok Sasirangan ini ya kan nah itu Pang intinya lah oke ini terkait dengan perizinan Pondok Sasirangan nih adakah sudah pian mendaftarkan kayak menjadi makanan tuh kan kayak halal menjadi Pondok Sasirangan ini kayak mungkin hakinya atau kayak apa sudah terdaftar semuanya nyaman nih mantap berarti lah NIB sudah NPWP merek sudah sudah pian daftarkan pendaftaran lah alhamdulillah sudah Bu karena banyak juga yang belum intinya tinggal mana lagi tinggal jalan lagi biar lebih maju toh biar lebih maju ya Allah nah udah ada bantuan tadi ya nah. Khusus ibaratnya untuk permodalan aja iya mudah-mudahan lah untuk UMKM ya Allah nah barangnya berapakah ya modal terima aja terus bubuhan sidin nih asalkan jadi modal gitu nah nah jadi kita putar-putar juga di situ kena nah itulah lagi dengar lah jadi banyak juga kena yang menggawi sasirangan ini oke jadi untuk terkait dengan perizinan haki sudah diurus lawan bubuhan sidin ini sudah tuntung lah ibaratnya gitu kan tinggal menjalankan aja lagi. Nah, alhamdulillahnya sudah jalan. Cuman ya itu tadi ada terkendala terkait dengan modalnya yang mungkin sedikit ya. Ya mudah-mudahan didengar oleh dinas terkait nih masih banyak IKM yang perlu bantuan untuk terkait dengan modal gitu ya. Paling kada banyak kenapa juga yang penting ada gitu nah. Punya kau banyak ya, Bang. Nyaman juga berjalan ya. Nah, jadi desa juga terkait. Ini Bu, keterlibatan pemerintah desa ada untuk bubuhan Bea nih ibaratnya gitu nah. Ini harusnya ada dong, ada lah. Kada. Oh, iya. Mandiri lah. Mandiri lah. Kadang maksudnya kan ibaratnya kayak mengangkat nama desa ini kan pasti ada keterlibatan desa lah gitu setidaknya gitu nah. Ada pula. Ada lah. Oke deh, siap. Aduh. Nah itu ya kita dengar. Oke, nih untuk Pondok Sasirangan nih Bu, apakah juga ada
semacam kayak apa ya lah, maulah toko di lain atau di luar gitu nah, supaya orang tahu gitu kada masuk ke dalam gitu. Handak lah pula. Handak bener nih. Jadi jangan ada modalnya tadi. Jangan ada modalnya. Nah, itu pulang kembali ke modalnya kan lah. Jadi susah lah sedikit-sedikit iyalah. Nah, jadi Jasiden terkait dengan modal ini yang menjadi kendala gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan bebuhan pian ini juga yang mendengarkan ya kan bisa membantu inilah. Oke. Yang menjadi andalan nih Bu di Pondok Sasirangan apa? Maksudnya jadi Yang jadi andalan di tempat pian ini apakah kaos, apakah kain? Kain. Kain ya. Kain yang jadi andalan ya untuk pemasarannya ya. Oke. Terus nih terkait dengan itu semua penjualan ini nih apakah itu yang kayak kemarin tuh Nabola sudah ada masuk di apa ya lah untuk diimpor gitu nah itu pian adalah sudah masuk ke yang ke apa ya semalam turun gak diingat iya aplikasi belum lah. Oke, mudah-mudahan kawan nih Bu, karena itu sangat-sangat bagus juga Bu untuk membantu penjualan gitu nah. Setidaknya pian terkendala di modal, cuman di pemasaran pian untung gitu nah. Nah, kayak di macam tadi sosialita maksud ulun. Nah, sosialita ada masuk padahal ada semalam tapi belum masuk lagi. Nah, mudah-mudahan ada bulah masuk situ. Nah, jadi beban dulu nih ordernya di wadah pian situ gitu. Nah, jadi instansi itu kan ordernya di situ. Jadi buhan pian yang mengolah kami ordernya di situ. Nah, karena kan kami di kabupaten di pemerintahan harus ada order di situ. Nah, lewat UMKM di situ. Jadi karena satu pintu di situ. Nah, jadi kada kemana-mana gitu. Nah, kada sampai keluar daerah gitu nah Bu. Jadi di situ. Oke, terakhir nih Bu, harapan kedepannya apa untuk produk pian ini? Harapan dan juga mungkin keinginan nih dari pian. Mudahan kedepannya tambah maju lah. Amin. Gerakannya tuh tambah banyak langganan pesanan orang. Biar nambah karyawan bertambah hebatnya. Jadi kan ada pemasukan lagi gitu nah. Jadi biar ada pengangguran lah banyak orang-orang juga. Oke. Apalagi ini terutama ibu-ibu ya, dengar ya. Kalau di desa Martadah tuh kan biasanya orang deres apa menjaga anak ya lah sambil olah neta lah bola. Nah, itu mungkin yang juga perhatian dari Ibu Salmiah ya lo di Gunung Raja ini ya supaya bebuhan sini ini ada gawian gitu setidaknya ya lo nambah urus anak atau dari kabut ada digawi kada mungut-mungut aja di rumah gitu ya lo bola kada goreng-goreng ada yang digawi gitu nah setidaknya kalau membantu dari segi ekonomi barang buah ya lo nah dari segi usaha kita nih nah jadi berkah gitu kesan kekawanan gitu kan ya jadi alhamdulillahnya disitulah untuk kita membuka usaha ini rekan dengar berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Nah itu intinya. Oke, sampai di sini aja deh yuk kita labulah karena juga waktu kita lewat nih dari jam 11 tadi kan. Dan mudah-mudahan talkshow kita hari ini menjadi sebuah inspirasi dan juga menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah yang mungkin menaungi buhan pian IKM ini gitu kan ya supaya ada bantuan lah gitu ke para pelaku IKM yang ada di tanah laut ini terkait dengan dana mungkin ya kan atau tenaga ya boleh juga ya atau dari segi promosi nah ditingkatkan lagi nah itu yang pada intinya di tempat Pondok Sasirangan ini modal yang pada intinya lah yang diperlukan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat insyaallah modal ini banyak ya buhan pian ya dan bisa menambah penghasilan para kawan-kawan juga yang ada. Oke, rekan dengar sampai di sini saja Puri menemani Anda semua karena waktu juga kita lewat ya kan. Ini ada penyiar satunya yang nanti akan masuk lagi. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata bulah. Terima kasih Pian sudah datang ke sini ke Radio Tuntuman FM. Mudah-mudahan dagangan Pian laris manis gitu, dengan datangnya Pian ke sini. Amin. Oke, rekan dengar untuk buhan pian promosi bos terakhir silakan. Nah
Aja ulenan makana. Ya bagi rekan dengar ya terkait dengan buhan pian yang hendak menukar sasirangan, kaos sasirangan dengan harga 130-an sampai dengan ya paling banter tuh berapa 300-an adalah, Bu. Kededa 150 aja lah. 150 paling maksimal gitu ya. Nah, dari 130 sampai 150 gitu ya, tergantung ukuran juga nih. Nah, kalau untuk kainnya tadi 130 mentoknya sudah belah. Nah, kalau untuk kaos tergantung ukuran. Nah, dari 120 ya lah sampai dengan 150.000 itu harganya. Terserah pian hendak motifnya apa. Nah, jadi menyembuhkan pian motifnya hendak apa jadi sawit tadi diolahkan sawit. Nah, anggrek. Nah, itu intinya lah. Tergantung pesanan. Sorangan gak ada apa-apa juga. Memesan syuting seselambar aja gitu nah. Atau banyak kan ya alhamdulillah ya lah. Terima terus pokoknya sidin di Pondok Sasirangan nih lah. Jadi buhan pian kawa ke Gunung Raja. Nah, Jalan Padat Karya RT 04 RW 02. Nah, untuk WA-nya di 0831 4120 6744 lah di 0831 41 20 6744. Untuk Facebooknya yaitu Pondok Sasirangan, untuk Instagramnya Salmiah Mirza. Nah, itulah intinya rekan dengarlah untuk bebuhan pian yang hendak menukar sasirangan ya atau memesan sasirangan di Pondok Sasirangan. Mudah-mudahan Pondok Sasirangan ini tambah maju lagi ke depannya. Amin. Amin, dan berkembang pesat ya lah. Amin. Oke, sampai di sini saja kita menemani Anda semua rekan di program Pojok IKM, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di hari Selasa yang akan datang ya. Oke, saya petugas Muhammad Puri dan juga Ibu. Iya, Salmiah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.